bagaimana informasi itu diproses, disimpan di komputer itu sebagai hardware, sementara softwarenya itu adalah proses yang terjadi. Kalau kita sudah bisa memilih cara yang efektif, kemudian kita melakukan penyelesaiannya, kemudian kita mengevaluasi apakah solusi yang kita pilih itu udah efektif atau belum. Ya, kalau belum, kemudian kita memikirkan kembali problem itu solusinya seperti apa dan lanjut ke problem yang berikutnya. Jadi problem itu kan kita nggak berhenti-berhenti, namanya problem pasti terus ada lagi gitu ya dalam hidup. Karena kalau nggak punya problem, kayaknya nggak akan jadi nggak ada kehidupan ya. Udah selesai aja itu namanya udah selesai hidupnya. Oke, lanjut ya. Nah, hambatan dalam pemecahan masalah. Ternyata menyelesaikan masalah itu susah-susah gampang gitu ya. Tergantung pada kapasitas kita dalam kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Nanti makanya kita bicara nanti tentang inteligensi. Inteligensi terkait dengan kapasitas berpikir yang membantu kita dalam melakukan penalaran atau pemecahan masalah maupun pengambilan keputusan. Ini yang membedakan antara satu orang dan satu orang lain. Apakah cepat menyelesaikan masalahnya atau efektif tidak menyelesaikan masalahnya. Lalu apa tadi cepat, efektif cepat ya, efisien dan efektif nggak menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Atau malah nggak bisa, boro-boro efektif efisien nggak bisa, nggak ngerti, nggak paham terhadap masalah ini, belum paham, boro-boro menyelesaikan, meredefine masalah aja nggak paham gitu, itu mungkin aja terjadi ya. Jadi tergantung pada kapasitas kemampuan berpikir masing-masing orang. Oke, lanjut. Nah, dalam proses pemecahan masalah tentu saja dibutuhkan kemampuan berpikir, penalaran. Ya, penalaran ini adalah bagaimana kemampuan tadi sudah Ibu sampaikan, bagaimana mental kita bisa melakukan pengolahan terhadap informasi, kita diolah supaya bisa mencapai suatu keputusan tertentu. Gitu. Ini namanya reasoning ya, berpenalaran. Nah, penalaran itu ada dua jenis penalaran, yaitu penalaran yang penalaran yang sifatnya induktif maupun penalaran yang sifatnya deduktif. Kalau deduktif itu induktif itu penalarannya dari yang sifatnya khusus ke umum, jadi digeneralisasi. Jadi kita lihat fakta-fakta informasinya, kemudian kita olah informasi tersebut, lalu kita ambil suatu kesimpulan yang berlaku umum atau kita generalisasikan. Sementara kalau deductive reasoning, kita mulai dari konsep yang general, yang umum, kemudian kita cari buktinya di hal yang spesifik. Betul nggak seperti itu misalnya? Nah, jadi ini disebut dengan penalaran ya. Nah, biasanya memang dua-duanya itu dipakai gitu ya, dua-duanya penalaran induktif itu dipakai, karena kalau penalaran deduktif ini pasti kan kita sudah punya konsep di kepala kita dari pemahaman kita dari masa lalu, kita sudah punya informasi, kemudian kita coba cari buktinya ke situasi yang spesifik. Kalau yang deduktif kita mulai dari situasi-situasi yang nyata, kemudian kita buat satu kesimpulan. Contohnya apa ya? Misalnya tadi Bu kita misalkan di COVID nih, di COVID masa COVID segini kan kamu lihat di berbagai situasi, kamu lihat misalkan tukang ojek nggak pakai masker, kemudian tukang yang jualan bubur di pinggir jalan nggak pakai masker, apalagi pekerja bangunan nggak pakai masker misalnya gitu. Kemudian kamu melihat dari situasi tersebut, kamu ingin membuat suatu generalisasi, mengambil satu kesimpulan, reasoningnya dari informasi-informasi diolah. Jadi kan apa ya yang membuat mereka jadi nggak pakai masker? Ada kesamaan nggak sih gitu misalnya? Oh iya, ternyata mungkin kamu menyimpulkan bahwa pekerja-pekerja informal misalnya cenderung tidak menggunakan masker gitu, misalnya begitu. Jadi namanya inductive reasoning, ya. Sementara kalau deductive reasoning tadi kamu sudah punya kesimpulan yang umum, kemudian kamu ingin cari tahu nih betul nggak nih faktanya seperti itu dalam situasi yang spesifik gitu. Misalnya Misalnya kamu ada dapat informasi bahwa remaja cenderung menggunakan Instagram lebih dari satu account misalnya. Ada akun satu, akun dua misalnya. Ya, terus untuk melindungi harga dirinya misalnya. Jadi kalau yang tampil oke-oke ditaruh akun yang satu, tapi kalau yang nyablak-nyablak ditaruh akun yang kedua misalnya gitu.
Kamu udah tahu tuh informasi tersebut. Nah, kamu buktikan betul nggak sih kayak gitu. Kamu tanyain ke teman-teman kamu, bisa satu ini 2 ton, atau adik kamu ataupun tetangga kamu yang remaja gitu. Jadi kamu mencari situasi yang spesifiknya dari kesimpulan yang tadi sudah dimiliki. Oke, sudah jelas ya? Ibu lanjut cepet ya. Nah, lalu decision making. Nah, decision making ini aktivitas mental yang dilakukan ketika kita harus mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih satu yang paling yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam proses reasoning dan decision making ini ada 2 yang terjadi. Kalau tadi Ibu agak lupa tadi, Ibu naik ke atas sedikit sebentar. Nih, ketika yang ini tadi berpikir tentang strategi tadi nih, algoritma dan heuristik udah tahu ya. Di buku algoritma itu jadi artinya kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang sudah cenderung shortcut. Jadi kalau dapat masalah kayaknya gini aja deh penyelesaiannya deh gitu. Biasanya baca menggunakan intuitif atau feeling lah gitu kira-kira. Atau yang sudah pernah dialami biasanya. Kalau algoritma harus step by step. Kalau misalkan kamu menyelesaikan soal matematika, kan nggak mungkin tuh kalau nggak pakai algoritma, harus ada standarnya, ada prosedurnya gitu. 5 kali 2 tambah 3 tambah 5 kali 2 misalnya. Bisa nggak kamu tiba-tiba kayaknya 20 deh gitu. Kalau itu kan namanya heuristik ya kira-kira, tapi belum tentu benar kan gitu. Tapi kalau atau 5 tambah 3 tambah 5 kali 2 sama dengan 16 gitu. Benar nggak tuh? Coba. 3 tambah 5 kali 2, 16 apa bukan? 13, Bu. Oh, 13. Kenapa? Kenapa nggak 16? 13, Bu. Iya, kok bisa 13? Kali Bukan dulu. 16. Kali Oh, kali dulu. Iya. Iya, betul. Berarti kan aturannya kali dulu baru ditambahin gitu kan. Kalau nggak bisa disalah kan. Gitu ya. Gitu kan. Tapi kan kalau misalkan ke heuristik kayaknya 16 tuh gitu. Padahal tuh nggak boleh kayak gitu ya. Oke, tadi algoritma sama heuristik kita balik ke bawah ya. Nah, lalu sistemnya tadi dalam reasoning ini, jadi ada yang prosesnya otomatis gitu ya, ataupun terkontrol. Tadi kalau yang algoritma bisa terkontrol, tapi kalau otomatis heuristik bisa otomatis aja berdasarkan pengalaman gitu ya, udah langsung aja ambil keputusan gitu. Nah, bahayanya tentu saja kalau kita menggunakan pendekatan yang otomatis itu bisa terjadi bias ya. Nah, bias-bias apa aja yang terjadi yang memungkinkan? Ada berbagai jenis bias di sini. Ada loss of aversion, confirmation, bias konfirmasi, kemudian kok kebanyakan kejauhan. Nah, sini ya. Insight bias, availability heuristic, base rate neglect, representative heuristic. Nah, ini bias-bias ini yang kemudian membuat kita cenderung kalau kita menggunakan pendekatan heuristik, bahayanya itu ada bias gitu ya. Nah, biasnya seperti tadi, biasnya yang kalau tadi terkait dengan loss aversion nih, artinya kita cenderung kita nggak mau kehilangan, kalau loss tuh lebih menyakitkan gitu dibandingkan gain gitu kan. Jadi nggak mau, jadi kecenderungan untuk menghindari kehilangan dibandingkan dapetin hal yang baru gitu. Nah, misalnya, jadi kita nggak mau melepaskan burung di tangan, pengen dapat burung yang lebih bagus, tapi nggak mau melepaskan burung di tangan gitu. Kira-kira gitu tuh, loss aversion. Jadi ini ada kecenderungan seperti itu. Padahal mungkin saja hal yang baru itu lebih menguntungkan, tapi kita nggak mau ambil risiko itu gitu. Gitu kan, manusiawi juga ya. Tapi sebenarnya itu bias gitu. Karena kalau kita mau berpikir pakai pendekatan algoritma, misalnya setelah kita hitung itu mungkin justru dengan kalau kita melepaskan hal yang ada di yang loss-nya kita lepasin aja, biarin rugi, tapi kita bisa dapat keuntungan yang jauh lebih baik gitu. Misalkan kamu nggak mau nih kehilangan pekerjaan yang sekarang, padahal pekerjaan kamu sekarang betul-betul menyita waktu kamu, pokoknya kamu berada dalam situasi yang stres, tapi kamu takut kalau dilepasin pekerjaan sekarang kan nggak dapat pekerjaan yang baru gitu. Padahal belum tentu, bisa jadi justru dengan melepaskan pekerjaan sekarang kamu bisa punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baru. Atau punya pacar yang toksik nih misalnya, tapi kamu ya ntar kalau nggak punya pacar putusin pacar, ntar nggak punya pacar dong, mendingan punya pacar toksik deh daripada nggak punya pacar, daripada jomblo, tuh bahaya juga tuh ya. Jangan kayak gitu ya. Itu kalau memang pacarnya toksik ya udah lepasin aja gitu, daripada dipertahankan
membuat kamu justru banyak loss-nya, banyak loss-nya yang sebenarnya terjadi pada diri kamu gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu terjadi bias. Lalu confirmation bias nih, bias konfirmasi nih juga kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung ide kamu daripada yang menolak. Jadi kalau misalkan kamu nanya sama teman-teman yang tadi misalnya punya pacar yang toksik, ya kalau nanya sama si A pasti disuruh putus. Mendingan nanya sama yang B aja. Kalau yang B enggak apa-apa, dia kok ganteng kok, dia ini kok apa misalnya apa. Jadi itu sesuai nih sama yang saya pun yang saya mau nih gitu. Jadi kamu malah jadi nggak jadi putus sama pacar yang toksik tadi gitu. Tapi kalau misalkan jadi kamu cenderung nyari teman-teman yang mendukung keputusan yang kamu ingin dengar gitu tuh. Namanya confirmation bias ya. Oke, lalu hindsight bias ini kecenderungan untuk apa menganggap bahwa pendapat kita tuh memang udah diperkirakan, udah akurat tuh kan, emang bener kan kata gue kayak gitu tadi tuh gitu. Jadi dia seolah-olah dia sudah memperkirakan, padahal itu bukan kebetulan aja dia pendapatnya dia sama seperti yang kenyataan terjadinya. Misalkan kamu mau melihat pertandingan apa, misalkan Persija sama apa nggak tahu sekarang pertandingan bola apa sih yang anak-anak nih. Nah terus kamu nggak dia kayaknya menangan Persebaya nih dibandingin Persija misalnya. Terus ternyata beneran tuh kan emang feeling gue udah pas tuh bener tuh Persibaya yang menang gitu. Padahal sebenarnya itu bias bias hindsight bias ya. Oke, lalu availability heuristic. Nah, ini heuristic tadi kan tadi pengambilan keputusan yang shortcut ya gitu. Nah, lalu kamu berdasarkan availability. Jadi memang yang informasi-informasi yang ada yang seperti jadi kamu menggunakan reference dengan reference yang sudah tersedia. Misalnya menganggap misalnya gimana? Misalkan kamu mau cari beasiswa nih, apply untuk beasiswa, lalu kamu menganggap bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau orang yang kemampuan berbahasa Inggrisnya masih jelek kayak gue ini bisa dapat beasiswa gitu. Buktinya tuh banyak yang apa misalnya nggak mungkin dia bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dalam waktu 3 bulan misalnya gitu untuk apply beasiswa tuh buktinya teman-teman banyak yang kayak gitu 3 bulan nggak naik tuh tes IELTS atau TOEFL-nya gitu. Jadi kamu mengacu pada informasi yang tersedia gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi harusnya bisa menggunakan informasi yang lain gitu yang lebih akurat yang kalau kamu pikirkan sebenarnya 3 bulan bisa loh kalau walaupun waktu dia cuma 3 bulan tapi kalau kita belajar tiap hari bisa meningkat lebih bagus gitu ya. Itu namanya availability heuristic. Lalu base rate neglect. Base rate neglect juga ini terkait kita cuma cenderung mengabaikan informasi-informasi yang sebetulnya secara statistik udah benar tapi karena kita dipengaruhi oleh orang lain yang kemudian memberikan informasi yang berbeda kita lebih mempercayai itu gitu dibandingkan kita mempercayai data statistik ya. Nah, ini juga kan banyak sekali dipakai mungkin di apa di isu-isu politik ya gitu misalnya. Gitu. Jadi isu-isu politik padahal kalau pakai data statistik udah jelas tuh misalnya gimana karakteristik karakteristik pemilih misalnya. Kan saya lagi pilkada nih. Karakteristik pemilih Indonesia punya karakteristik seperti apa, data statistiknya menunjukkan seperti apa, tetapi kemudian karena ada informasi yang berbeda, yang lebih kuat, kamu terpengaruh dengan informasi yang itu sehingga mengabaikan base rate data-data statistiknya. Lalu representativeness heuristic ini bicara tentang kecenderungan untuk membuat judgement terhadap informasi yang sifatnya stereotype gitu ya. Jadi kalau orang yang bertato atau orang yang jenggotan, jidatnya hitam-hitam tuh pasti bagus tuh agamanya misalnya, atau orang yang bertato pasti brengsek misalnya. Jadi kamu cenderung melihat dari penampilan fisik. Sehingga ini menjadi ketika kamu ada orang yang datang memberikan informasi terus kamu langsung percaya gitu. Karena dari tampilannya itu representatif kesannya gitu. Padahal dia penipu ulung gitu, cuman pakai tampilan yang seolah-olah meyakinkan gitu. Ini jangan lupa nih bahwa penipu suka kayak gitu kan, gitu ya. Oke, lanjut ke critical thinking dan creatively. Berpikir kreatif ini juga menjadi salah satu bahasan dalam berpikir kritis dan kreatif ini diingatkan waktu di bab 1 itu tentang psikologi sebagai seorang ilmuwan kita harus bisa
memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi nggak gampang termakan informasi-informasi yang tidak kita cari buktinya. Jadi makanya kita jangan terpengaruh dengan bias tadi. Kalau kita berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis, kita cenderung akan melihat dulu nih, benar nggak nih faktanya apa, datanya seperti apa, gitu ya. Dan kita harus kemudian kita mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang memang objektif. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mindful. Mindful itu artinya kita penuh memikirkan, berada pada saat itu untuk memikirkan informasi itu. Atau dan juga kemudian open mindedness. Kita tidak terpaku pada salah satu sudut pandang aja, tapi kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, lalu berpikir kreatif. Nah, berpikir out of the box ya. Jadi mencari hal-hal yang baru, yang dengan cara-cara yang tidak biasa gitu, yang unkonvensional gitu. Supaya kita bisa mencari penyelesaian yang lebih kreatif. Nah, biasanya kalau untuk berpikir kreatif ini diperlukan kemampuan berpikir divergent. Jadi berpikirnya dengan berbagai macam solusi pada persoalan yang sama. Kalau berpikir konvergen, ini bukan berpikir kreatif, tapi ini berpikir yang udah pasti jawabannya gitu ya, harus begitu gitu ya, sehingga hanya cuma satu jawaban yang benar gitu. Tapi kalau kreativitas tadi semua jawaban benar karena memungkinkan semuanya gitu ya. Kalau misalkan contohnya deh tadi Ibu, misalkan gini, kalau pensil, apa gunanya pensil? Jawabannya apa? Menulis Bu. Ya, itu konvergen apa divergen? Divergen, bukan bisa gambar juga. Oke, iya bisa gambar, bisa macam. Divergen. Divergen. Oke, Ya, tapi ya, tapi kan intinya seperti untuk menulis kan, walaupun menggambar atau penulis itu kan tadi penggunaan alat sebagai alat tulis kan, pensil sebagai alat tulis kan, berarti kan, ya kan itu namanya convergent thinking gitu. Tapi kalau untuk berpikir kreatif, harusnya pensil bisa buat apa aja ya? Gambar. Buat Karya seni gitu loh Bu, yang dari ujung. yang prakarya. Iya. Terus di prakarya diapain? Prakarya diapain? Ini. Prakarya bisa dibikin itu Bu, kayak bikin kapal-kapalan, ditempel-tempelin. Oke, jadi benda tertentu gitu ya, sebagai alat sebagai bahannya ya, pensil jadi sebagai bahannya gitu. Ini. Oke, yang lain tadi apa, untuk apa? Jadi pensil warna digabungin di dalam, terus dipahat gitu, jadi kayak seni pahat gitu. Oke, jadi pokoknya produk lain gitu ya, nanti sebagai bahannya, sebagai produk tertentu. Apalagi bisa untuk apa lagi, ayo? Objek fotografi Bu. Apa? Objek fotografi. Fotografi? Iya Bu, objek fotografi Bu. Oh, objek fotografi, oke. Ya, apalagi? Makeup Bu. Make up, ya boleh. Jadi buat bikin alis, kalau pensil alisnya lagi nggak ada gitu. Berarti harus yang pensil 2B dong, apa bukan? Berapa B tuh? Ya, Pensil kaca Bu. Pensil kaca. Pensil kaca, kayak gimana pensil kaca? Kalau nggak ada pensil, suka pensil alis buat nulis. Apa? Pensil kaca sih kalau nggak ada itu. Iya, yang buat gambar itu kan. Yang tebal banget gitu Bu. Tebal banget. Oh, iya iya. Oh iya, yang tebal banget. Oke. Terus apa lagi? Buat apa lagi? Bisa buat makan bakmi nggak pensil? Batangnya. Hah? Bisa Bu, belakangnya. Iya, bisa buat sumpit ya, bisa kan? Oke, bisa buat tusuk konde nggak? Bisa. Bisa. Ya, gitu. Bisa buat apa lagi? Buat ganjel apa gitu, bisa nggak? Ganjel pintu misalnya. Bisa. Apa? Bisa buat sebagai alat nodong, boleh nggak? Kita buat aja. Bisa Bu. Dulu bisa, iya, oke. Ya, artinya gitu ya, divergent thinking tadi gitu. Jadi kita bisa berpikir tentang berbagai solusi dari suatu hal gitu ya. Jadi boleh dengan berbagai macam. Jadi semua jawabannya benar gitu kan. Oke. Nah, tentu saja untuk bisa berpikir itu kan kita harus punya kemampuan berpikir fleksibel dong ya. Playful thinking nih. Jadi berpikirnya harus yang playful, yang apa ya. Jadi sehingga kita bisa berpikir macam-macam gitu ya.
yang pokoknya out of the box tadi ya. Lalu harus punya inner motivation, motivasinya untuk pengen menciptakan sesuatu yang baru nih gitu ya. Willingness to face risk, jadi harus mau berani mengambil resiko gitu. Karena kalau enggak ntar diketawain, nggak berani deh, nggak jadi deh gitu. Padahal kan kalau yang namanya risiko kan bisa diketawain, bisa dicemooh, bisa jadi rugi, bisa macam-macam gitu ya. Objective evaluation of work, jadi bisa mengevaluasi secara objektif kita. Kalau kita mau kreatif kita harus objektif, kalau enggak kita nggak akan mengevaluasi. Wah kayaknya memang belum bagus nih hasilnya, harus diperbaiki lagi dan perbaiki lagi gitu ya. Oke, yuk lanjut. Sekarang kita masuk ke intelligence. Jadi intelligence ini kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dengan hal yang sebaik mungkin gitu ya pada tugas-tugas sifatnya kognitif ya, menyelesaikan masalah, belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi ini disebut dengan kemampuan intelijensi. Atau tapi juga dikatakan ada juga mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, kemampuan beradaptasi situasi yang baru ya macam-macam. Jadi kan butuh kemampuan intelijensi ya tadi. Jadi kalau menemukan masalah, gimana caranya ini harus diselesaikan gitu ya. Masalah kan bisa dalam kehidupan sehari-hari maupun masalah dalam konteks-konteks yang terkait dengan tugas-tugas kognitif. Nah untuk mengukur inteligensi tadi, jadi inteligensi merupakan kemampuan kapasitas berpikirnya ya yang diukur dengan tes inteligensi. Sebagai suatu pengukuran, syarat tes itu atau pengukuran itu harus memenuhi 3 standar ini, 3 hal, yaitu validitas, reliabilitas, dan standardization. Validitas, jadi sejauh mana tes itu bisa mengukur apa yang ingin diukur. Jadi misalkan alat tesnya mengukur, misalkan soalnya itu soal berhitung gitu. Apakah soal berhitung itu betul-betul mengukur kemampuan berhitung? Apakah mengukur kemampuan konsentrasi gitu? Jadi bisa jadi gitu, bisa saja. Ya sebenarnya yang dimaksud adalah mengukur kemampuan konsentrasi, tetapi ternyata yang terukur adalah kemampuan berhitung. Nah itu berarti tesnya kurang begitu valid untuk mengukur hal itu. Ya, jadi mengukur 2 hal, padahal harusnya subtes itu hanya mengukur 1 hal aja gitu ya. Lalu terkait dengan reliabilitas sejauh mana hasil tes itu konsisten, lalu bisa menghasilkan hasil yang serupa, yang cenderung relatif sama dari waktu ke waktu gitu ya, reliable, bisa kita percaya jadi hasilnya. Diukur pagi, kemudian diukur besoknya lagi, diukur minggu depannya lagi, masih mendapatkan hasil yang kurang lebih sama, walaupun memang tetap ada perbedaan hasil ya, karena kan ada situasi, ada motivasi mungkin yang berpengaruh gitu. Nah lalu kalau terkait yang ketiga adalah standardization. Standarisasi itu jadi bagaimana supaya hasilnya itu valid, maka harus ada standarnya, standar situasi tempat tesnya, standar instruksi tesnya, standar si testernya yang mengetes gitu ya, standar alat tesnya, ukuran kertasnya misalnya gitu, atau ditesnya pada saat pagi atau siang harusnya gitu. Nah itu jadi harus terstandarisasi. Normanya juga, normanya apakah pakai norma Indonesia atau pakai norma bule? Tentu saja nanti kalau misalkan pakai norma bule jadi beda kan, karena itu kan dikembangkan di luar negeri misalnya. Harusnya kalau misalkan di orang Indonesia, harusnya normanya norma Indonesia yang dikembangkan. Ini harus dibuat standar norma yang baru. Oke, lanjut ke, nah ini. Nah, dulunya tes inteligensi itu dianggap sebagai angkanya itu dibandingkan dengan mental age-nya. Apakah kemampuan mentalnya dia sesuai dengan kemampuan berpikirnya sesuai dengan usianya. Maka disebut dengan mental age ya. Jadi kalau misalkan anak yang kalau kamu punya kerabat ataupun tetangga atau teman yang kita lihat sebagai keterbelakangan mental gitu ya, atau disebut dengan mental retarded, biasanya mental age-nya pun sesuai terbelakang. Jadi maksud terbelakang itu gitu. Jadi harusnya misalnya anaknya 10 tahun, tapi dia kemampuan berbicaranya, kemampuan berpikirnya seperti anak 5 tahun gitu. Jadi antara chronological age-nya dia, usia kronologisnya dia yang 10 tahun, tetapi usia mentalnya tidak mengejar. Harusnya kan dia usia mentalnya seperti anak 10 tahun kan, tapi dia usia mentalnya
seperti anak 5 tahun. Makanya dikatakan dengan istilah mental retarded, keterbelakangan mental gitu ya. Nah, tapi kemudian ini juga berkembang kan ini mental age dan chronicle age itu adalah landasan berpikirnya awal-awal ketika menjelaskan tentang konsep inteligensi. Tapi kemudian di sini berkembang tentang konsep inteligensi dibandingkan jadi bukan dibandingkan dengan dengan usia mental yang lain, tetap pada usia mental yang sama, tetapi ada standar deviasinya. Jadi anak usia 10 tahun dibandingkan dengan usia 10 tahun juga gitu ya. Tetapi dia kemudian ada standar deviasinya, apakah dia berada di bawah rata-rata, di atas rata-rata, ataupun jauh di atas rata-rata. Nah, berdasarkan distribusi normal. Kalau kalian statistik dapat ya? Ya. Statistik dapat kan yang ada gambar gini nih, ya? Iya, Ya. Bu. Ya, oke. Jadi kan ada. Nah, jadi itu tentang inteligensi pakai standar deviasi yang sekarang teorinya ya. Lalu kita bicara tentang, ibu cepat dulu ya, cultural. Nah, cultural bias in testing. Nah, yang namanya tes inteligensi itu, kalau misalkan itu terkait dengan bahasa, karena bahasa itu sifatnya kultural ya, jadi bahasa itu kan sangat kultural kan. Coba bahasa apa yang tidak sangat kultural? Bahasa pasti kultural kan ya. Nah, itu biasanya terjadi bias. Jadi misalkan kalau misalkan ada anak ditanya, anak Papua ditanya, kamu tahu tentang istilah MRT nggak misalnya, atau busway? Katakan kata-kata busway deh. Ditanya, apakah busway itu, misalnya gitu, atau bukan busway ya, busway deh, misalnya busway. Anak di Papua yang nggak pernah tahu busway pasti nggak tahu jawabannya gitu, sehingga kita anggap wah dia emang jadi skornya kan berkurang. Padahal itu sebenarnya kan faktor budaya kan. Artinya dia memang nggak pernah punya pengetahuan tentang busway. Tapi kalau anak Jakarta tanya busway pasti tahu jawabannya. Jadi seolah-olah bisa gitu kan. Nah itu yang nggak boleh gitu. Artinya kalau kita membuat tes inteligensi harus yang secara lintas budaya itu bisa diterima. Jadi jangan membuat soal-soal seperti tadi. Maksud ibu gitu, ya. Pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ditanya soal-soal terkait dengan tadi misalnya apakah burung itu punya sayap misalnya gitu, pasti semua anak tahu kan gitu, ya enggak gitu. Tapi kalau tadi apakah busway itu ya nggak tahu gitu, pasti yang tadi di Papua mungkin nggak, atau di daerah nggak tahu gitu ya. Oke, lalu jadi sekarang yang disebut dengan culture fair test-nya. Jadi secara teoritis diketahui bahwa sebenarnya yang bisa dianggap sebagai culture fair, jadi tes yang bebas budaya adalah bisa tes-tes yang terkait dengan gambar. Karena gambar-gambar ini biasanya pada semua budaya ada. Tapi juga meskipun demikian ada juga penelitian yang menganggap bahwa nggak semua budaya tahu kok tentang bentuk-bentuk tertentu gitu. Ada budaya-budaya tertentu yang mungkin nggak terbiasa melihat bentuk-bentuk bulat-bulat, tapi kotak-kotak cenderung misalnya gitu. Itu bisa jadi di budaya-budaya tertentu ya, yang disebut dengan culture fair test. Oke, lanjut ke tadi extreme intelligence. Tadi inteligensi tadi kalau kita bicara tentang kurva normal tadi, pada daerah yang sebelah kiri ini biasanya disebut sebagai intellectually deficient ataupun intellectual disability, sedangkan yang di kanan intellectually very superior kalau dikatakan sebagai anak-anak gifted atau talented, gifted berbakat ya, anak berbakat. Jadi giftedness terkait dengan orang-orang yang memiliki kemampuan inteligensi yang jauh di atas rata-rata, sementara yang intellectual disability ini yang kalau kamu dengar istilah dengan tadi katakan mental retarded gitu ya, adalah teman-teman atau individu yang memiliki inteligensi jauh di bawah rata-rata. Istilahnya sekarang udah lebih soft, lebih soft apa ya? Lebih santun gitu ya. Jadi dengan istilah namanya intellectual disability atau ID, bukan lagi MR atau mental retarded gitu. Ataupun idiot misalnya. Itu kan istilah yang terkesan kurang manusiawi lah gitu ya. Jadi istilahnya ID sekarang ya. Lalu bicara lagi tentang theories of multiple intelligence. Jadi inteligensi itu nggak cuma sekedar skor tunggal saja, tetapi terdiri dari berbagai komponen-komponen. Di antaranya kemampuan, kalau menurut teorinya Steinberg ada triadic multiple intelligence ini,
yaitu analytical intelligence, creative intelligence, ada practical intelligence. Ada orang-orang tertentu yang memang cocok untuk berpikir analitik, ada orang tertentu lebih berpikir praktis, misalnya gitu. Ya mungkin akademisi lebih ke analitikal, tapi kalau para pekerja-pekerja di kantor-kantoran mungkin practical intelligence-nya atau creative intelligence-nya lebih tinggi, gitu ya. Oke, lanjut. Lalu ada lagi namanya tentang teorinya si multiple intelligence dari Gardner. Di buku ada ya, ada kecerdasan majemuk. Multiple intelligence itu ada 9 kecerdasan yang dikatakan bahwa sebenarnya kemampuan itu. Jadi jangan berkecil hati kalau orang-orang yang punya kemampuan kognitifnya mungkin tidak sehebat teman-teman yang lain, tapi dia punya kemampuan kecerdasan yang lain atau bakat yang lain, misalkan berbakat olahraga, berbakat seni gitu ya, punya inteligensi kecerdasan seninya bagus dan atau mungkin bahkan kecerdasan interpersonalnya juga bagus, bisa jadi seperti itu. Jadi kembangkan kecerdasan-kecerdasan yang lain yang dimiliki, jangan terpaku pada kecerdasan yang sifatnya kognitif aja, ya. Sebenarnya enggak, karena kognitif itu ternyata hanya butuh hanya berapa persen berperan terhadap keberhasilan dalam hidup. Yang lebih banyak berperan adalah ketekunan, keuletan, ya, daya juang, gitu. Ya. Oke, lanjut ke bahasa. Ini juga bahasa. Nah, tadi kalau kita bicara tentang namanya konsep, udah berpikir pakai konsep, konsep itu terkait dengan bahasa. Jadi pasti ada kemampuan berbahasa. Jadi memang biasanya kalau pada anak-anak kecil, kita akan melihat kita akan mengatakan, bukan mengatakan, anak-anak kecil yang kemampuan berbahasanya bagus, kita kan cenderung melihat dia sebagai anak yang pintar, ya nggak sih? Dibandingkan anak-anak yang kemampuan berbahasanya mungkin masih sedikit. Jadi sebentar nih siapa ya? Biar aja deh ada yang telepon masuk. Oke, terus nah bahasa ini adalah bentuk komunikasi ya, bisa berbicara, bisa menulis ataupun berupa nonverbal ya, simbol-simbol nonverbal. Ini ada nonverbal language. Lalu ini ada istilah-istilah fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatis. Ini biasanya terkait dengan kalau di bahasa tuh ada fonem, kata, frase gitu ya. Nah ini kan biasanya memang ini cuma penamaannya, tapi biasanya kita dalam berbahasa kan nggak mikirin itu kan, apalagi yang kita bahasa ibu kita sebagai bahasa ibu misalnya. Pasti kamu langsung bisa ngomong kan, ibu menanak nasi nggak? Nah, ibu nasi menanak ibu gitu kan? Kamu kan nggak belajar tentang sintaks itu, pasti udah jadi tahu gitu kan? Gitu. Nah itu secara tidak salah sebenarnya udah dikerjain, udah dialami gitu. Lain kalau kamu belajar tentang bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya, pasti kan kamu belajar tentang sintaksnya, semantiknya gitu, atau istilah-istilah yang praktikalnya misalnya gitu ya, cara berkomunikasi yang lebih punya bermakna gitu. Lalu, nah ini juga, nah tadi peran language in cognition tadi sudah disampaikan ke Ibu. Jadi memang bahasa itu kalau kita punya informasi yang banyak tentang sesuatu, biasanya kan itu juga akan mempengaruhi kognisi kita, ya. Karena kalau kita nggak tahu ya gimana mau menyelesaikan masalahnya gitu kan, kita nggak punya informasi itu. Jadi memang peran bahasa dalam kognisi penting seperti itu. Lalu ada faktor biologis juga, walaupun bahasa itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi ada faktor biologis yang mempengaruhi. Jadi memang ternyata walaupun ada di budaya-budaya tertentu yang tidak diajarkan anak-anaknya tidak diajarkan berbahasa, tapi pada usia tertentu pasti dia udah bisa ngomong gitu tuh. Tapi memang ada juga yang memang hasil penelitian kalau misalkan anak tidak distimulasi untuk banyak berbicara, pasti kosakatanya pun juga menjadi sedikit. Ya. Jadi pengaruh lingkungan ataupun pengaruh biologis menjadi penting dalam berbahasa. Oke, lalu tadi ada milestone-nya, pada usia berapa anak mulai bisa babbling, bisa ngoceh, bisa satu kata, berapa kata dan sebagainya. Kamu bisa baca lagi di bukunya ya. Oke, udah kayaknya itu aja isinya ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih ke kalian, Dwi, contoh kasus, kasusnya boleh dipilih, ada 2 kasus, namanya kasus supir taksi sama kasus supir truk ya, truk aja. Yang satu taksi, yang satu supir taksi, yang satu lagi juga supir. Jadi dulu tentang supir sebenarnya, supir truk dan supir
taksi. Nah, silakan dipilih yang mana, terserah kelompok mau mendiskusikan kasus yang mana. Lalu dari kasus tersebut nggak usah terlalu terpaku pada mendapatkan jawabannya, tapi memang jawabannya ini sebenarnya agak menarik juga sih. Karena ini kamu harus berpikir, kan? Jadi kita bicara tentang bagaimana berpikir. Tapi Ibu pengen tahu sebenarnya proses apa yang terjadi pada kelompok ketika mendiskusikan hal ini. Lalu kalau dikaitkan dengan teori tadi yang sudah dipelajari oleh kita, proses reasoning, berpikir kreatif, berpikir kritis, ataupun ada bias apa yang ketika kamu melakukan suatu penalaran atau ingin mengambil suatu keputusan, itu apa yang terjadi. Jadi lebih ke situ, jangan kelamaan penasaran pengen dapat jawabannya ya gitu, karena ini agak rada sulit, terutama untuk kasus-kasus yang supir taksi tuh informasinya betul-betul membutuhkan berpikir yang pelan-pelan, satu-satu informasi dikumpulkan, jadi algoritmenya harus jalan gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti setengah jam lagi masuk lagi ke sini. Gitu, oke? Kita bahas itunya, contoh kasus yang tadi ya. Oke, Ibu kirim ke grup ya. Iya, Bu. Ibu, ini kita live dulu, Bu.